Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah citra diri kita berharga di mata Tuhan, melampaui apapun yang lain. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 6, ayat 25 sampai ayat 30, yang mau mengingatkan kita bahwa, di dunia yang penuh tekanan ini, banyak orang mengukur nilai dirinya dari harta, status sosial, atau kesuksesan. Media sosial semakin memperburuk keadaan dengan standar kecantikan, kekayaan, dan kesuksesan yang tidak realistis. Namun, apakah itu cara Tuhan memandang kita? Apakah nilai kita ditentukan oleh hal-hal duniawi? Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup jauh lebih penting dari makanan, pakaian, atau popularitas. Tuhan memberikan identitas yang lebih tinggi bagi kita. Ketika Yesus mengajarkan prinsip ini, Dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang hidup dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian. Dalam pengajarannya, Yesus menyentuh akar kecemasan manusia, harga diri yang bergantung pada pencapaian duniawi. Banyak dari mereka adalah pekerja keras yang hanya memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kekhawatiran tentang kebutuhan hidup sangat nyata. Orang-orang pada zaman itu, dan juga kita hari ini, sering mengukur nilai diri dari kekayaan, penampilan, atau pengakuan orang lain. Namun, Tuhan menegaskan, hidupmu jauh lebih berharga dari apapun lainnya. Dalam konteks ini, Yesus mengajak mereka untuk melihat cara Tuhan memelihara ciptaannya. Jika burung di udara dan bunga di ladang tidak pernah gagal mendapatkan pemeliharaan Tuhan, bukankah manusia jauh lebih berharga? Yesus menggunakan contoh burung yang tidak menabur tetapi dipelihara Bapa, dan bunga bakung yang tidak bekerja namun berpakaian lebih indah dari Salomo. Ini bukan ajaran yang bersifat pasif, melainkan seruan untuk percaya bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa yang memiliki kita. Apa konteks firman Tuhan ini untuk kita yang hidup di masa kini? Di era modern ini, kita mungkin tidak khawatir akan makanan atau pakaian dalam pengertian literal, tetapi kita seringkali cemas tentang masa depan, reputasi, dan pengakuan orang lain. Dunia hari-hari ini menjajah pikiran kita dengan standar kecantikan, kesuksesan instan, dan validasi lewat banyaknya likes dan views di media sosial kita. Media sosial menjadi altar, di mana kita mempersembahkan harga diri, sementara kegelisahan semakin tumbuh subur. Terjadi perbudakan citra diri palsu atas kebanyakan orang. Banyak orang merasa tidak cukup baik karena standar dunia yang terus berubah-ubah. Namun, Tuhan ingin kita menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh materi atau penilaian manusia. Kecemasan kita tidak menambah apapun pada hidup kita.
Allah adalah sumber kehidupan yang sejati, bukan sistem dunia. Selain itu, Tuhan memberi peringatan, perintah dan juga janji. Peringatannya: jangan biarkan kekhawatiran menguasaimu. Jangan tertipu oleh standar dunia yang menuntut kesempurnaan berdasarkan pencapaian, kekayaan, atau penampilan. Itu hanya ilusi yang menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Perintahnya: carilah dahulu kerajaan Allah. Fokuslah pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mendahulukan Tuhan, semua kebutuhan kita akan dicukupi. Janjinya: Bapa tahu segala kebutuhanmu. Tuhan lebih peduli kepada kita daripada ciptaannya yang lain. Jika Dia menghiasi bunga dengan keindahan yang luar biasa, bagaimana mungkin Dia tidak memperhatikan kita dengan segala kebutuhannya? Ajakan untuk berkomitmen dan memanifestasikan iman kita sebagai respons atas firman Tuhan hari ini. Hari ini, kita diundang untuk membangun citra diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan standar dunia. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan mendikte siapa kita. Kita diminta untuk mengubah kekhawatiran akan tuntutan dunia ini menjadi keyakinan akan penyediaan Tuhan. Jika selama ini kita menghukum diri sendiri karena tidak cukup baik, inilah saatnya menerima kebenaran. Kita berharga karena dicipta oleh Tuhan, bukan karena performa kita. Manifestasikan mantra ini berulang-ulang. Katakan bersama: saya berharga di mata Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Aku berharga bukan karena apa yang kumiliki, tetapi karena yang memilikiku adalah Raja segala raja. Aku dikasihi tanpa syarat, bukan karena pencapaian saya, tetapi karena kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan memelihara hidupku, dan aku tidak akan cemas tentang hari esok. Aku melepaskan kegelisahanku, sebab Bapa di surga menjagaku dengan sempurna. Ulangi deklarasi ini setiap kali rasa tidak percaya diri muncul. Marilah kita berdoa dengan mendengarkan lagu berikut ini. Saat dunia menuntutku sempurna, aku merasa tak cukup berharga. Namun Tuhan berkata Dia mengenalku lebih dari yang dunia lihat. Kekhawatiran menghimpit jiwaku, mengejar arti dalam hal yang semu. Namun kasih-Mu tak pernah berubah, Kau menjadikanku istimewa. Aku berharga di mata Tuhan, lebih dari burung dan bunga di taman. Kasih-Nya nyata, setia selamanya. Dia mencukupkan segalanya. Bukan harta, bukan pujian, bukan gelar atau pengakuan. Hanya kasih-Mu yang mendefinisikan siapa diriku di hadapan Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan, lebih dari burung dan bunga di taman. Kasih-Nya nyata, setia selamanya. Dia mencukupkan segalanya.
hanya kasih-Mu yang mendefinisikan siapa diriku di hadapan Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan, lebih dari burung dan bunga di taman. Kasih-Nya nyata, setia selamanya. Dia mencukupkan segalanya. Kau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Tiada yang bisa mengubah itu. Aku hidup hanya bagi-Mu, percaya janji-Mu selamanya. Aku berharga di mata Tuhan, lebih dari burung dan bunga di taman. Kasih-Nya nyata, setia selamanya. Dia mencukupkan segalanya. Aku percaya, aku berharga dalam kasih-Mu selamanya. Amin ya Tuhan, amin. Belum berlalu temu-temu, tak khawatir esok hari, bunga di padang berseri. Dengan kasih Tuhan hiasi. Namun hatiku sering ragu, takut kurang, takut jatuh. Dunia bilang harus lebih, Tuhan bilang kau milikku. Lebih berharga dari permata, lebih mulia di matanya. Tuhan menjagai, Tuhan milikku. Lebih berharga dari permata, lebih mulia di matanya. Tuhan menjagai, Tuhan memilih, takkan biarkan ku tersesat sendiri. Lepaskan beban, lepaskan takut, karena kasih-Mu cukup bagiku. Dalam diri-Mu ku temukan jati diri yang tak tergoyahkan. Lebih berharga dari permata, lebih mulia di matanya. Tuhan menjagai, Tuhan memilih, takkan biarkan ku tersesat sendiri. Tak perlu ku kejar dunia, sebab kau cukup bagiku. Tak perlu ku cari pujian, karena Engkau mengasihiku. Lebih berharga dari permata, lebih mulia di matanya. Tuhan menjagai, Tuhan memilih, takkan biarkan ku tersesat sendiri. Perlu ku kejar dunia, sebab kau cukup bagiku. Tak perlu ku cari pujian, karena Engkau mengasihiku.